Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Syafira Humaira, NPM 24860092. Hai, kenalkan, aku Nabila Putri Herunisa dengan NPM 2486000147. Halo teman-teman semuanya, kenalin saya Mutiara Risa Munte dengan NPM 24860022. Saya dari kelompok 13. Wait a minute! Who are you? Nah, di sini ada nggak sih yang memperhatikan bagaimana kondisi personalnya? Terutama itu pada anak remaja yang masih berurusan dengan percintaannya di sekolah. Di sini, mereka bisa fokus nggak ya di sekolah? Nah, jadi tentu saja pasti ada di antara mereka yang merasa bersemangat pergi ke sekolah itu karena mereka merasa memiliki support system. Tetapi, ada juga yang merasa bahwa konsentrasinya itu terganggu karena masalah sepele dengan pasangannya. Nah, fenomena inilah yang menarik perhatian dari kelompok kami. Jadi kami melihat adanya tantangan yang besar bagi remaja dalam menyeimbangkan antara hubungan percintaannya dan juga dengan tuntutan akademiknya. Nah, di sini masih banyak anak remaja yang belum tahu bagaimana cara mengelola emosi mereka agar tetap profesional sebagai siswa walaupun mereka memiliki masalah pribadi dengan pasangannya. Jadi teman-teman, tonton terus ya videonya, bakal ada video selanjutnya yang membahas tentang teori-teori pendukung. See you! Nah teman-teman, ternyata fenomena yang tadi bisa kita bahas melalui teori-teori perkembangan dari para ahli psikologi. Nah, di video kali ini kita bakal bahas dua teori dari para ahli psikologi. Yang pertama ada teori perkembangan dari Erik Erikson, kemudian yang kedua ada teori kognitif dari Jen Piaget. Yang pertama adalah teori perkembangan menurut Erik Erikson. Nah, jadi menurut Erik Erikson, remaja berada pada tahap identity versus role confusion, di mana remaja mulai mencari siapa jati diri mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, aku ini siapa ya? Buat kedepannya aku mau jadi apa? Dan apa yang paling penting buat aku di dunia ini? Nah, pada tahap ini wajar banget dong kalau remaja mulai mengenal hubungan percintaan. Karena ini termasuk ke dalam mengenal diri mereka sendiri juga orang lain. Nah, masalahnya remaja juga punya cukup banyak peran loh. Di satu sisi, mereka adalah pelajar yang bertanggung jawab di sekolah. Di sisi lain, mereka ingin memiliki hubungan percintaan dan kehidupan sosial. Lalu, bagaimana ya cara membalanskan ketiga hal tersebut? Jadi, apabila remaja dapat mengatur emosinya dengan baik, maka hubungan percintaan, kehidupan sosial justru bisa menjadi penyemangat ataupun motivasi mereka di sekolah. Namun, apabila mereka tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik dan memiliki konflik dalam hubungan percintaan, remaja akan merasa bingung, stres, dan mengganggu fokus belajar mereka di sekolah. Yang terakhir adalah teori kognitif menurut Jen Piaget. Jadi, teman-teman, menurut Jen Piaget, remaja berada pada tahap operasional formal. Artinya, remaja sebenarnya sudah bisa berpikir lebih matang, lebih logis, memikirkan akibat dari suatu tindakan mereka, dan punya gambaran tentang masa depan mereka. Karena itu, sebenarnya remaja sudah bisa memahami bahwa pendidikan sangat penting bagi masa depan mereka. Namun, meskipun cara berpikir mereka sudah cukup dewasa, emosi remaja masih sering sekali naik turun. Inilah alasan kenapa meskipun remaja sudah tahu bahwa pendidikan sangat penting bagi masa depan mereka, tapi tetap saja mereka sulit fokus untuk belajar. Biasanya dikarenakan mereka merasa bingung, marah, akibat konflik maupun masalah pribadi yang mereka alami. Maka dari itu, emosi dan pikiran masih belum berjalan dengan seimbang. Dari penjelasan kedua teori tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan remaja di sekolah dipengaruhi dari kemampuan mereka dalam mengatur emosi dan membagi peran dalam hidupnya.
Kalau remaja dapat mengelola perasaan dengan baik, mengatur emosi dengan baik, dan menempatkan sekolah sebagai prioritas utama, maka emosi maupun hubungan percintaan tidak akan terlalu mengganggu hasil akademik mereka. Nah, dengan bekal teori tersebut, kami langsung terjun untuk melakukan observasi dan wawancara kepada 3 responden remaja SMA dengan latar belakang yang berbeda. Di antaranya adalah 2 orang yang berpacaran dan 1 orang yang tidak berpacaran. Benar saja, teori tersebut itu terbukti di lapangan. Bagaimana hasilnya? Yang pertama, kami menemukan sebuah fenomena di mana salah satu responden kami memiliki kesadaran yang tinggi untuk membatasi diri. Jadi, mereka membuat kesepakatan dengan pasangannya dengan membuat kesepakatan berkomunikasi yang intens di luar jam pelajaran, sehingga tidak akan mengganggu fokus belajar mereka saat di sekolah. Temuan yang kedua adalah kami menemukan sebuah pola di mana emosi negatif seperti rasa sedih, marah, kecewa ternyata memiliki dampak yang besar terhadap rusaknya konsentrasi belajar dibandingkan dengan emosi positif akibat harmonisnya hubungan. Di mana bahkan salah satu responden kami mengatakan bahwa ia sempat mengalami kehilangan konsentrasi yang parah saat mengalami momen yang krusial seperti ujian maupun ulangan di sekolah. Sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada turunnya nilai mereka. Nah, temuan yang ketiga, untuk menjaga nilai mereka tidak turun, para responden kami ini melakukan strategi coping yang positif, yaitu berupa bercerita dengan teman-teman sebaya, ataupun bahkan melakukan hobi yang mereka sukai. Tapi, gimana ya kalau kita bandingkan dengan mereka yang memilih untuk tidak berpacaran? Nah, ternyata di sini terdapat perbedaan yang cukup kontras, di mana responden yang non-pacaran ini memiliki kestabilan emosional yang lebih konstan. Karena mereka minim beban pikiran interpersonal, sehingga fokus dapat murni terarah pada impian ataupun target akademik mereka. Jadi, poin besarnya dari keseluruhan mini riset kelompok kami adalah pacaran itu bukan faktor utama yang menentukan naik maupun turunnya nilai ataupun hasil akademik seseorang. Nah, poin penentunya itu justru terletak pada bagaimana kemampuan regulasi emosi masing-masing individu. Jadi, remaja yang memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik, mereka dapat menempatkan belajar itu di atas dari kepentingan pribadi maupun perasaan pribadi. Sebaliknya, tanpa kontrol diri yang baik, konflik kecil dalam hubungan asmara pun bisa menjadi distraksi besar yang menghambat pencapaian di sekolah. Nah, sebagai penutup, untuk teman-teman kami yang remaja, kami memiliki pesan bahwa bukan berarti pacaran itu dilarang ya, namun sangat penting untuk kita belajar bagaimana caranya mengelola perasaan kita sejak dini. Dan jangan biarkan emosi sesaat itu dapat mengendalikan masa depan. Karena kitalah yang harus memegang kontrol atas emosi maupun fokus kita. Nah, sekian dari kami kelompok 13. Semoga hasil mini riset kami ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Nabila Putri Heronisa. Terima kasih dan sampai jumpa.